Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore kepada para peserta TEPASIS. Pada pertemuan ini kita akan membicarakan tentang Hull Structures Part 1, Hogging and Sagging. Dalam hal ini pertemuan yang ke-29. Mari kita lihat satu persatu. 2.3 Hull Structure, pertemuan nomor 9 Part 1, Hogging and Sagging. Explain what is the mean by the hogging and by sagging and distinguishes between them. Menjelaskan hogging dan sagging, lengkungan dari ujung-ujung kapal hingga lengkungan ke dalam. Seperti Anda ketahui bahwa kalau kita sedang melihat kapal tersebut kelihatan biasa-biasa saja, tetapi apabila kita salah memuat, tidak mengikuti prosedur daripada Blue Book, maka akan terjadi hogging dan sagging. Mari saya jelaskan tentang hogging and sagging. Hogging itu ialah ketika kita memuat muatan konsentrasi pada ujung dan ujung, itu namanya hook, dari ujung ke ujung, sehingga terjadi lengkungan di tengah-tengah kapal karena haluan konsentrasi di palka 1 atau di tangki 1 dan juga bersamaan palka terakhir atau tank terakhir dan tidak memperhatikan balas, maka akan terjadilah hogging. Jadi hogging tersebut ialah terjadi lengkungan pada kapal. Bagaimana dengan sagging? Sagging ialah konsentrasi di tengah-tengah kapal sehingga terjadi lengkungan ke dalam. Jadi itulah yang dinamakan hogging dan sagging. Mari kita lihat slide berikutnya. Di sini describe the loading condition which give the rise to hogging and sagging stress. Menjelaskan kondisi pembebanan yang menimbulkan tegangan hogging dan sagging. Mari kita jelaskan satu persatu sesuai dengan slide demi slide. Hogging, tegangan yang terjadi pada badan kapal dikarenakan konsentrasi berat atau muatan pada bagian depan dan belakang kapal saja. Konsentrasi muatan hanya pada bagian ujung-ujung kapal. Anda perhatikan di haluan ada indikasi tanda panah warna merah yang disebut dengan wedge. Di belakang juga wedge. Sehingga konsentrasi di haluan dan di belakang wedge itu adalah muatan. Muatan, maka Anda lihat buoyancy di tengah-tengah kapal itu akan mendorong permukaan laut ke bahagian tengah kapal. Sehingga terjadilah lengkungan, haluan turun ke bawah, dan buritan juga turun ke bawah. Tentu karena dua
ujung-ujung tersebut turun, maka di tengah-tengah itu buoyancy akan menekan ke atas kapal. Karena buoyancy itu adalah daya apung cadangan kapal yang mendorong kapal ke atas. Anda perhatikan gambar, dan ini juga Anda harus menggambar karena sangat penting buat Anda. Apa yang terjadi di kamar mesin? Maka terjadi di kamar mesin itu seolah-olah bunker, oil bunker, dan bilge water akan menuju ke belakang. Sehingga akan terjadi nanti overflow pada shaft propeller, dan ketika kapal itu akan jalan, maka mengalami apa yang disebut dengan percikan daripada kebocoran ke shaft daripada propeller. Kita lihat berikutnya. Coba Anda lihat apa akibat hogging. Anda bisa melihat kapal itu akan patah di tengah. Tentu teman-teman tahu bahwa kapal itu terbuat dari steel plate. Steel plate tidak langsung patah, akan tetapi setelah diadakan pemuatan bertahun-tahun, maka kapal tersebut akan mengalami patah di tengah. Tentu saudara ketahui kapal ini terjadi pada kapal yang berada atau kondisi kapal itu panjangnya lebih dari 200 meter. Kalau di bawah 200 meter, dia akan kecil kemungkinan terjadi namanya hogging maupun sagging. Mari kita lihat slide berikutnya. Tadi adalah hogging, sekarang kita berbicara sagging. Sagging, tekanan yang terjadi pada badan kapal karena konsentrasi berat muatan berada di tengah-tengah kapal. Anda lihat seperti yang Anda di tengah-tengah dia berwarna tanda merah, bahwa selalu memuat kondisi di tengah-tengah kapal. Umpamanya seperti kapal tanker, misalkan dia mempunyai 5 tangki. Tengah-tengahnya tentu tangki yang ketiga. Ataupun kapal kargo, dia mempunyai palka 5 dan di tengah-tengahnya itu adalah palka 3. Ataupun kapal-kapal lain, kontainer, ataupun kapal-kapal curah atau yang dinamakan bulk carrier. Anda melihat bahwa selalu konsentrasi memuat di tengah-tengah kapal, sehingga Anda lihat buoyancy di haluan dan di buritan menekan kapal ke atas, sehingga di tengah-tengah kapal tersebut terjadi lengkungan. Lengkungan tersebut disebut dengan sagging. Keadaan tersebut sangat berbahaya, sama dengan bahaya dengan hogging. Apa yang terjadi di sini? Lengkungan. Tentu kebalikan di kamar mesin, Anda mempunyai bahan bakar akan menuju ke tengah-tengah atau ke depan, dan bilge water Anda pun akan menuju ke tengah. Sehingga
keadaan ini disebut juga stres. Anda lihat ketika kapal kontainer itu berada keadaan normal dan berlayar di lautan bebas dan mendapatkan keadaan gelombang yang sangat besar. Gelombang tersebut tingginya kurang dari panjang kapal. Nah, seperti Anda lihat di sini, MOL, Mitsubishi Oriental Lines, maka Anda lihat di tengah-tengah tersebut terjadilah hogging. Di sini ada saya indicate why the ship is like this. Because the captain must be know where is the coming from the wave and how the tall atau the ship the wave height of the wave. You are the captain or you are the chief engineer must be always communicate with the together of them. Anda lihat di sini stress on the ship, ada sagging, hogging, raking, pounding, terracing, dan painting. Karena waktu tidak mengizinkan, cukup sekian video ini. Untuk lebih lanjut, Anda akan melihat materi yang telah saya berikan. Semoga teman-teman dapat menikmati dan memperhatikan. Apabila ada pertanyaan, silakan hubungin saya. Sekian, see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.